Halo semuanya, di video kali ini aku mau bahas beberapa insight berharga soal uang yang mungkin belum banyak dipahami dan disadari oleh orang-orang. Pelajaran ini aku dapat dari beberapa buku tentang keuangan dan self-improvement. Menurut aku, insight-insight ini bakal sangat membantu kalian mencapai financial goals yang kalian targetkan. Entah itu meningkatkan kualitas hidup, bebas dari utang, sampai financial freedom atau merdeka finansial. Nah, insight yang pertama adalah jangan hidup di bawah kemampuan. Tingkatin kemampuan kalian. Aku dapat nasihat ini dari buku Robert Kiyosaki yang judulnya Second Chance. Kiyosaki bilang, kalau kamu pergi ke perencana keuangan, dia bakal nyuruh kamu untuk menabung dan mengurangi pengeluaran. Jadi kamu bakal berhenti beli hal-hal yang kamu nikmati kayak makan di restoran kesukaanmu. Nah, Kiyosaki bilang, kenapa kita nggak melihat hal ini dari sisi lain aja? Kenapa kita nggak mencari cara untuk dapat lebih banyak uang, supaya berapapun harga makanan itu bukan masalah lagi bagi kita? Mengurangi pengeluaran itu membunuh semangat kita. Gak ada orang yang bangun pagi dengan semangat untuk mengurangi pengeluaran di sana-sini, supaya punya lebih banyak sisa uang. Motong pengeluaran itu nggak bikin kita termotivasi. Nah, daripada hanya fokus ke situ, sebaiknya kita lebih mengutamakan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Dan daripada berpikir bahwa aku nggak mampu, ganti pikiran itu jadi gimana caranya supaya aku bisa mampu. Menurutku ya, nasihat dari Robert Kiyosaki ini masuk akal banget. Karena dua alasan. Yang pertama, aku sadar bahwa motong pengeluaran, biaya hidup, itu ada batasnya. Ada batasan jumlah biaya yang beneran bisa aku kurangin. Terus alasan yang kedua, aku sadar kalau mata uang utamaku adalah tenaga dan waktuku. Aku bisa pakai 1 jam tenagaku untuk mengurangi misalnya Rp100.000 atau pakai energi yang sama untuk dapetin 2-3 kali lipat dari yang aku kurangin itu. Aku punya teman yang selalu mencatat setiap pengeluaran mereka dalam sehari, lalu mereka mencari cara untuk mengurangi pengeluarannya dan berusaha keras menahan diri untuk nggak beli barang yang mereka suka, padahal harganya tuh nggak seberapa. Semua itu butuh banyak energi, dan aku pikir kalian bakal dapat hasil yang lebih baik kalau kalian investasiin tenaga itu untuk dapetin lebih banyak uang. Mendapatkan lebih banyak uang tuh nggak semenakutkan itu. Memperbesar jumlah pendapatan kita, itu hanya berarti kita menyelesaikan lebih banyak masalah. Semakin banyak masalah yang bisa kita selesaikan, semakin banyak pemasukan kita. Nah, jalan untuk dapat lebih banyak uang dan menyelesaikan masalah itu kayak gini. Pertama, kalian mulai selesain masalah-masalah yang kecil. Biasanya ini masalah pribadi, kayak kurangnya pengetahuan tentang topik tertentu atau kurangnya rasa percaya diri. Terus kalian lanjut deh ke masalah yang lebih rumit. Setiap kali kalian menyelesaikan masalah, kalian naik ke level berikutnya, di mana ada masalah lain yang menunggu untuk diselesaikan. Semakin banyak masalah keuangan yang kalian selesaikan, semakin pintar kalian dan semakin banyak yang kalian peroleh. Itu juga berlaku sebaliknya. Semakin banyak masalah uang yang kalian abaikan, semakin miskin kalian. Next, insight yang kedua, apa hal buruk yang bisa terjadi? Pelajaran ini bukan dari buku keuangan ya, tapi dari buku self-development, judulnya How to Stop Worrying and Start Living. Tapi menurutku, ini tuh bisa sangat berguna banget buat kita dalam hal investasi dan bisnis secara keseluruhan. Seperti yang kita semua tahu, kebanyakan dari ketakutan, kekhawatiran, dan stres kita itu berkaitan sama uang. Misalnya, aku tuh sering kepikiran kayak, gimana kalau aku invest di ide usaha yang pengen aku jalanin, tapi nanti usahanya nggak sukses? Gimana kalau aku investasi dengan beli saham di suatu perusahaan, tapi ntar nilainya malah turun dan aku rugi? Gimana kalau aku kredit atau ngutang, tapi aku nggak bisa bayar? Nah, setiap kali kita merasa takut dan khawatir sebelum bikin keputusan finansial, sebaiknya selalu tanya pertanyaan ini ke diri kita sendiri. Apa sih kemungkinan terburuk yang bisa terjadi kalau aku ngelakuin hal ini? Nah, menurut Dale Carnegie, penulis buku How to Stop Worrying and Start Living itu, hal-hal yang kita anggap sangat buruk sebenarnya nggak seburuk yang kita pikirkan dalam kenyataannya.
Aku setuju banget sama pendapat ini dan udah beberapa kali ngerasain langsung juga. Menurutku, pertanyaan ini langsung bisa bikin kita tenang dan membantu kita untuk melihat bahwa bahkan skenario terburuk itu nggak seburuk yang kita pikirkan. Seringkali kita sadar bahwa bahkan kalau skenario terburuk yang kita bayangkan memang terjadi, kita masih bisa hidup dengan itu. Cara berpikirnya kayak gini. Step yang pertama, analisis situasinya dengan jujur dan cari tahu apa kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Terus, step kedua, setelah kalian tahu apa hal terburuk yang mungkin terjadi, terima itu. Terima seakan-akan itu udah terjadi. Lalu step yang ketiga, setelah kalian terima hasil yang terburuk, dengan tenang dedikasikanlah waktu dan tenaga kalian untuk menyelesaikan masalah akibat kemungkinan terburuk itu. Menerima apa yang udah terjadi adalah langkah pertama untuk mengatasi konsekuensi dari setiap kesulitan. Fokuslah untuk menerima keadaan dan gak usah terlalu khawatir, karena itu bakal merusak kemampuan kalian untuk berkonsentrasi. Ketika kita khawatir, pikiran kita tuh jadi kemana-mana, bahkan overthinking ke hal-hal lain yang gak terlalu penting. Sementara, kalau kita menerima keadaan, itu bikin kita lebih tenang dan bisa fokus pada solusi. Next, insight yang ketiga, gunung yang salah dan sunk cost fallacy. Bayangin kalian lagi mendaki gunung. Ketika kalian udah setengah jalan nih, kalian lihat-lihat ke sekitar, lihat-lihat pemandangan, dan kalian baru sadar kalau ternyata kalian memanjat gunung yang salah. Gunung yang seharusnya kalian panjat ada di sebelah. Untuk mendaki gunung yang benar, kalian harus turun, istirahat sebentar, dan bikin perencanaan lagi, dan mulai dari awal untuk manjat gunung yang kalian tuju. Nah, kalau kalian ada di kondisi itu, apa yang bakal kalian lakuin? Kalau mau kayak kebanyakan orang sih, kalian gak bakal turun. Meskipun kalian tahu itu langkah yang benar. Mungkin kalian pikir, yah salah gunung. Tapi aku gak mau turun nanggung. Udah susah payah buat sampai di titik yang sekarang. Aku gak mau semua usaha ini jadi sia-sia. Toh pemandangan di gunung ini gak jelek-jelek banget. Jadi aku bakal tetap mendaki gunung ini sampai puncak. Nah, alasan kenapa kebanyakan dari kita nggak mau turun dari gunung yang salah adalah karena fenomena psikologis yang disebut sunk cost fallacy. Sunk cost fallacy ini merujuk pada kekeliruan sikap terhadap biaya yang hangus. Ini adalah kondisi ketika kita cenderung hanya menghargai energi yang udah kita investasikan atau uang yang udah kita habiskan dan mengabaikan potensi keuntungan di masa depan. Dengan kata lain, kita terus fokus sama masa lalu dan mengabaikan masa depan. Mungkin begitu kalian dengar soal ini, kalian bakal bilang, kalau aku yang salah naik gunung itu, aku bakal turun dan mulai lagi, naik gunung yang benar. Nah, misalnya nih, orang tua kalian pengen kalian itu jadi dokter, atau insinyur, atau pengacara, atau pejabat publik, atau apapun lah profesinya. Terus kalian ikutin tuh kemauan mereka. Katakanlah misalnya sekarang kalian udah setengah jalan menuju ke sana. Kalian lagi kuliah di jurusan yang berkaitan dengan profesi itu. Tapi ternyata kalian sadar bahwa itu adalah gunung yang salah. Meskipun kayak gitu, kalian milih untuk tetap lanjut. Kenapa kayak gitu? Kalian kerja di pekerjaan yang nggak kalian sukai, tapi kalian tetap melakukannya dan mungkin bakal terus lanjut seumur hidup. Atau kalian ada di hubungan yang kalian tahu itu nggak bakal berhasil. Mungkin hubungannya udah toksik, atau beda keyakinan, atau beda prinsip, tapi kalian tetap lanjut. Atau kalian berhenti merokok dan janji nggak bakal merokok lagi. Tapi bukannya buang bungkus rokok yang terakhir, kalian malah sembunyiin itu di suatu tempat di kamar kalian. Itu beberapa perumpamaan dari istilah sunk cost fallacy. Sunk cost fallacy adalah salah satu bias kognitif paling umum dan berbahaya yang bisa bikin kita terjebak. Tapi begitu kita paham sama fenomena psikologis ini, beneran deh, hidup kita bakal lebih baik, termasuk keuangan kita. Emang gak gampang, tapi sebisa mungkin abaikanlah biaya, waktu, maupun energi yang udah kalian pakai. Masa lalu adalah masa lalu. Dan itu nggak relevan ketika berhubungan dengan kesuksesan masa depan kita dalam hal apapun itu.
Kalau aku bertanya ke diriku sendiri pakai pertanyaan ini. Mulai hari ini, dengan pengetahuan yang aku punya sekarang, apakah aku bakal terus investasi di bisnis ini atau di relationship ini? Apakah masuk akal kalau aku tetap bertahan dan lanjut atau enggak? Kalau jawabannya enggak, aku bakal stop. Jujur, rasanya nggak gampang membuang semua kerja keras, semua waktu, dan modal yang aku investasiin dalam sesuatu yang ternyata salah gunung itu. Tapi dalam jangka panjang, itu worth it. Lanjut, insight yang keempat, perbedaan antara aset dan liabilitas. Salah satu dari beberapa buku edukasi finansial pertama yang aku baca adalah Rich Dad Poor Dad, yang ditulis Robert Kiyosaki. Pelajaran paling penting dari buku itu yang sampai sekarang masih nempel di aku adalah perbedaan antara aset dan liabilitas. Rich Dad mendefinisikan aset sebagai sesuatu yang memasukkan uang ke kantong kita dan liabilitas sebagai sesuatu yang mengambil uang dari kantong kita. Ini pelajaran yang sederhana banget, tapi sulit diterapin dalam kehidupan nyata. Rich Dad bilang bahwa jadi kaya itu gampang. Kita cuma perlu ngelakuin satu hal, yaitu beli lebih banyak aset. Udah, itu aja. Kalau kita ngelakuin itu, kita bakal kaya. Dan setelah baca buku itu, aku jadi lebih mindful, lebih sadar setiap kali mau beli sesuatu, dan aku fokus buat lebih banyak beli aset. Contohnya, investasi di reksadana, beli alat-alat buat kerja kayak laptop, tablet, kamera, dan lain-lain. Terus juga beli alat-alat olahraga kayak treadmill. Kalau reksadana kan investasi yang return-nya baru bakal berasa beberapa tahun ke depan ya. Itu investasi jangka panjang. Kalau treadmill pribadi, lumayan aku bisa olahraga di rumah sambil tetap ngerjain aktivitas lain kayak nonton film atau sambil kerja. Nggak harus keluar rumah. Jadi aku bisa sehat plus hemat. Kalau laptop, tablet, dan alat-alat kerja lainnya, tentunya semua buat ngerjain kerjaan ya, termasuk konten ini. Dari konten-konten yang aku hasilkan, aku bisa punya pemasukan yang konsisten. Dan konten-konten yang aku buat di YouTube, kayak video ini, sebenarnya termasuk aset juga. Aset digital yang menghasilkan aliran pemasukan positif setiap bulan. Menurutku, aset digital berupa konten yang ngasih pendapatan lewat ads kayak YouTube ini mirip kayak kalau kita punya aset properti, kontrakan, atau kos-kosan gitu. Meskipun ya nggak apple to apple banget ya, beda dari segi platform, yang satu digital, yang satu konvensional, besaran modal dan return-nya juga beda, risikonya pun beda. Tapi intinya ya sama-sama ngasih pendapatan seiring waktu, kalau dirawat dan dikerjakan dengan konsisten. Next, insight yang kelima, soal uang gak bijak kalau kita hanya mengandalkan tekad. Otomatisasiin aja. Aku mau cerita dikit nih. Ini pengalaman temanku yang pakai kartu kredit. Jadi beberapa tahun lalu, waktu dia baru mulai mau pakai kartu kredit, kalau kalian juga pakai kartu kredit, kalian pasti tahu kan, bunga di kartu kredit itu nggak bisa dibilang kecil. Kalau kalian nggak bayar tagihan sebelum jatuh tempo, bakal ada bunga tambahan atau istilahnya denda lah ya. Nah, kata temanku itu, pihak bank ngingetin dia soal opsi buat bayar tagihan kartu kreditnya. Yang pertama, yang paling murah, yaitu bikin reminder jatuh tempo di kalender handphone dan bayarnya manual. Atau opsi yang kedua, pakai fitur auto debit. Pembayaran tagihannya itu dengan cara narik uang secara otomatis dari tabungan di rekeningnya. Tapi sistem otomatis ini ada biayanya. Nah, menurut pihak bank, opsi pertama tuh yang terbaik, gratis dan gampang banget. Jadi temanku itu setuju dan dia lakuin seperti yang direkomendasiin oleh pihak bank, yaitu bayar manual. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? 6 bulan setelah itu, dia mulai kelupaan untuk bayar tagihan sebelum jatuh tempo. Jadi dia telat bayar dan kena denda keterlambatan. Denda itu bahkan lebih besar daripada biaya admin fitur auto debit. Padahal dia udah set reminder di kalendernya. Ternyata dia tetap lupa, karena meskipun dia tahu ada notifikasi reminder untuk bayar tagihan kartu kreditnya itu, mungkin saat itu dia lagi sibuk ngelakuin hal lain.
Jadi dia memutuskan untuk bayar tagihan kartu kredit nanti setelah kesibukannya beres. Ternyata dia baru ingat keesokan harinya. Setelah itu, akhirnya dia memutuskan untuk pakai fitur auto debit meskipun kena biaya administrasi. Nah, itu sedikit pelajaran tentang bayar-bayar tagihan kartu kredit. Tapi menurutku sih ini bisa berlaku buat semua hal lain yang juga berkaitan sama uang ya. Entah itu investasi, nabung buat liburan, bayar utang kartu kredit, pay letter, pinjol, atau apapun itu. Kalau kita nggak bikin jadi otomatis, itu nggak bakal kejadian. Nggak peduli seberapa kuat tekad kita atau seberapa disiplin kita, pasti bakal gagal deh. Pelajaran ini selalu nempel di aku, dan sekarang aku berusaha sebaik mungkin untuk bikin semua hal jadi otomatis. Nggak cuma soal keuangan, tapi juga hal lain. Karena aku sadar, hanya mengandalkan tekad tuh nggak bakal berhasil. Kalau soal duit, mungkin lebih dari 90%-nya adalah tentang psikologi dan emosi kita. Nah, dengan otomatisasi, kita menghilangkan sebagian besar resistensi emosional dan psikologis. Cukup set sekali dan lupakan. Jadi aku saranin kalian juga mulai bantu diri kalian sendiri dengan bikin semuanya jadi otomatis. Nah, itu dia 5 insight dari buku keuangan dan buku self-development yang menurutku bisa bantu kalian mencapai financial goals kalian. Sebenarnya masih ada 5 insight lainnya, dan semuanya aku bahas di konten berikutnya. So, stay tune ya. Oke, semoga bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.